Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melontar jumroh dan perlawanan abadi manusia terhadap iblis. Mina adalah tempat Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Sebelum mereka sampai di tempat yang dituju, tiba-tiba iblis datang dalam wujud manusia menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam agar menghentikan niatnya tersebut. Namun dengan penuh keyakinan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim alaihissalam tetap melaksanakan perintah itu. Ia tahu tujuan iblis pada hakikatnya adalah untuk mengajak melanggar perintah Allah. Karena itu Nabi Ibrahim kemudian mengambil 7 batu kerikil dan melemparkannya ke iblis. Inilah yang disebut dengan jumrah ula. Tak berhasil mempengaruhi Ibrahim alaihissalam. Iblis lalu datang membujuk Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim. Iblis mempengaruhi Hajar dengan perhitungan, seorang ibu pasti tak akan sampai hati membiarkan buah hatinya disembelih. Tapi Hajar menolak dan melempari iblis dengan batu kerikil. Lokasi pelemparan Hajar itu kemudian dijadikan tempat melempar jumroh wusta. Langkah iblis tak henti di situ. Dia beralih kepada Ismail alaihissalam, putra Ibrahim dan Hajar, yang dianggapnya masih memiliki keimanan dan ketakwaan yang rapuh. Tapi Ismail ternyata juga menunjukkan perlawanan. Ia kukuh memegang keimanannya dan yakin dengan sepenuh hati akan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail lalu bersama-sama melempari iblis dengan batu kerikil yang kemudian diabadikan menjadi lemparan jumrah Aqobah. Allah subhanahu wa ta'ala memuji upaya Nabi Ibrahim dan keluarganya karena dianggap telah berhasil menghadapi ujian. Al-Quran menceritakan ikrar iblis yang dinilai sesat dan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah menolak perintah untuk bersujud kepada Adam alaihissalam dan minta diberi kesempatan hidup untuk manusia dibangkitkan pada hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, "Ya iblis berkata, ya Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka." Quran Surat Hajar ayat 39 dan 40. Melontar jumroh mengingatkan jamaah haji bahwa iblis senantiasa berusaha menghalangi manusia melakukan kebaikan. Nabi Muhammad SAW mengingatkan, sesungguhnya setan mengalir pada manusia di tempat darah mengalir di dalam dirinya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Inilah simbol perlawanan sepanjang umur manusia terhadap setan. Melontar jumroh adalah simbol kutukan kepada unsur kejahatan yang sering membinasakan manusia. Melontar jumroh juga mengisarkan tekad kuat untuk tidak lagi melakukan aktivitas yang mendatangkan bahaya kepada diri sendiri dan masyarakat. Lempar jumroh harus dilakukan dengan benda padat berupa kerikil, tidak boleh dengan benda cair atau benda lembek. Lemparan tidak cukup sekali, tetapi 7 kali dan harus mengenai sasaran. Ini artinya perlawanan terhadap setan dan sifat-sifatnya harus dilakukan secara ulet dan sekuat tenaga. Sifat syaitonia yang cenderung destruktif harus dikeluarkan, dilemparkan, dan dibuang sekuat tenaga dari dalam diri manusia. Proses pengeluaran dan pelemparannya harus dipastikan tepat agar tidak salah sasaran dan dilakukan dengan niat yang kokoh berulang kali terus-menerus hingga kejahatan benar-benar sirna dari dalam diri manusia. Setan tidak akan pernah berhenti menggoda manusia dan godaannya tidak mudah dirasakan.
Karena itu hanya orang-orang yang hidup ikhlas sajalah, yang akan mampu menanggulangi godaan setan. Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari godaan iblis karena keikhlasannya menjalani hidup untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, meskipun menghadapi ujian sangat berat untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Melontar jamarot pada intinya memiliki hikmah yang sangat besar sebagai lambang melempar iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dikenal dengan Jamrah Ula, Jamrah Wusta, dan Jamratul Aqabah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kefahaman kepada kita. Dan jangan lupa like, comment, share, serta subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.